Auguste Comte dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi. Berkat teori dan pengetahuannya, sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu filsafat. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1798 di Montpellier, Perancis dan meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi Dunia karena dari Comte, kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Berikut kata-kata bijak dari Auguste Comte. Formula suci positivisme, cinta sebagai prinsip, tatanan sebagai fondasi, dan kemajuan sebagai tujuan. Kenali diri Anda untuk meningkatkan diri sendiri. Positivisme adalah teori pengetahuan yang dengannya satu-satunya jenis pengetahuan yang tersedia untuk jenis manusia adalah bahwa jika ilmu pengetahuan didasarkan pada pengamatan. Tetapi sekarang, saya, Auguste Comte, telah menemukan kebenaran. Karena itu, tidak ada lagi kebutuhan akan kebebasan berpikir atau kebebasan pers. Saya ingin memerintah dan mengatur seluruh negeri. Induksi untuk deduksi, dengan maksud untuk konstruksi. Semua intelek yang baik telah mengulangi, sejak masa Bacon, bahwa tidak mungkin ada pengetahuan yang nyata kecuali yang didasarkan pada fakta yang diamati. Ini tidak bisa disangkal lagi pada tahap lanjut kami saat ini. Tetapi, jika kita melihat kembali ke tahap primitif pengetahuan manusia, kita akan melihat bahwa itu pasti sebaliknya. Jika benar bahwa setiap teori harus didasarkan pada fakta yang diamati, adalah sama benarnya bahwa fakta tidak dapat diamati tanpa bimbingan dari beberapa teori. Tanpa bimbingan seperti itu, fakta-fakta kita akan menjadi gundah dan sia-sia. Kami tidak dapat mempertahankannya. Sebagian besar kami bahkan tidak dapat melihatnya. Satu-satunya kehidupan nyata adalah kehidupan kolektif ras. Kehidupan individu tidak memiliki keberadaan kecuali sebagai abstraksi. Setelah Montesquieu, tambahan besar berikutnya untuk sosiologi, yang merupakan istilah yang saya boleh ciptakan untuk menunjuk fisika sosial, dibuat oleh Condor Jet, melanjutkan pandangan yang disarankan oleh temannya yang terkenal Turgot. Semuanya relatif, dan hanya itu yang mutlak. Gagasan mengatur dunia, atau membuangnya ke dalam kekacauan. Jika kita tidak membiarkan pemikiran bebas dalam kimia atau biologi, mengapa kita harus membiarkannya dalam moral atau politik? Setiap sains terdiri dari koordinasi fakta. Jika pengamatan yang berbeda sepenuhnya terisolasi, tidak akan ada ilmu pengetahuan. Analisis matematika adalah dasar rasional sejati dari seluruh sistem pengetahuan positif kita. Setiap departemen pengetahuan melewati 3 tahap. Tahap teori, tahap teologis, dan tahap metafisik atau abstrak. Dalam matematika kita menemukan sumber rasionalitas primitif, dan untuk matematika, ahli biologi harus mencari cara untuk melakukan penelitian mereka. Wanita adalah elemen paling bermoral dalam seluruh umat manusia. Kemanusiaan selalu terdiri dari lebih banyak orang mati daripada hidup. Hukumnya begini, bahwa masing-masing konsepsi utama kita, masing-masing cabang pengetahuan kita, secara berturut-turut melewati 3 kondisi teoretis yang berbeda, teologis, atau fiktif, metafisik, atau abstrak, dan ilmiah, atau positif. Ramalan adalah kekuatan, tidak ada yang hancur sampai diganti. Oleh karena itu melalui studi matematika, dan hanya melalui itu,
seseorang bisa mendapatkan ide yang adil dan mendalam tentang apa sains itu. Alam semesta tidak menunjukkan bukti pikiran yang mengarahkan semua. Semua intelek yang baik telah mengulangi, sejak masa Bacon, bahwa tidak mungkin ada pengetahuan nyata, tetapi didasarkan pada fakta yang diamati. Agama adalah ilusi masa kecil, kekecilan di bawah pendidikan yang layak. Untuk mengatur kembali masyarakat tanpa Tuhan atau Raja, oleh budaya sistematis kemanusiaan. Monoteisme menempati ruang yang begitu luas dalam pandangan pikiran modern, sehingga hampir tidak mungkin membentuk perkiraan yang adil dari fase-fase filosofi teologis sebelumnya. Orang mati mengatur yang hidup. Untuk memahami sains, perlu diketahui sejarahnya. Laki-laki tidak boleh berpikir bebas tentang kimia dan biologi. Mengapa mereka harus dibiarkan berpikir bebas tentang filsafat politik? Setiap upaya untuk menggunakan metode matematika dalam studi tentang pertanyaan-pertanyaan kimia harus dianggap sangat tidak rasional dan bertentangan dengan semangat kimia. Jika analisis matematis harus pernah memegang tempat yang menonjol dalam kimia, suatu penyimpangan yang dengan senang hati hampir tidak mungkin. Itu akan menyebabkan kemunduran yang cepat dan luas dari sains itu. Kata benar harus dikecualikan dari bahasa politik sebagai kata penyebab dari bahasa filsafat.